Halo semuanya, kembali lagi di program unggulan Mitra Tani Online. Moi kasih info bersama kami menuai sukses dan inspirasi. Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat penting, namun tak jarang menghadapi berbagai tantangan mulai dari serangan hama, perubahan cuaca yang tak menentu, hingga rendahnya produktivitas lahan. Masalah-masalah ini seringkali membuat petani kesulitan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ternyata, ada satu solusi canggih yang bisa membantu mengatasi semua itu, dan bahkan memantau tanaman dengan teliti tanpa harus selalu ke lahan. Solusinya adalah smart farming. Yuk kita bahas lebih dalam tentang smart farming di video ini. Jadi, smart farming adalah inovasi di bidang pertanian yang menggunakan teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis data. Dengan teknologi ini, petani bisa mengumpulkan data real-time atau secara langsung tentang kondisi tanaman, cuaca, dan bahkan tanah. Kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Dan ternyata di Indonesia, smart farming mulai diterapkan di berbagai daerah. Salah satu contohnya penerapan smart farming pada pertanian paprika di Jawa Barat, milik Pak Dadang. Video ini dikutip dari channel Kementerian Pertanian. Jadi alasan Pak Dadang memulai bisnisnya dalam bidang pertanian karena merasa ingin lebih leluasa menentukan target yang diinginkan ke depannya. Sebelumnya Pak Dadang juga melakukan penanaman di lahan terbuka seperti biasa, dengan menanam berbagai komoditas tanaman. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau tertarik untuk menanam paprika, yang ternyata harus ditanam di greenhouse. Dan selain itu, beliau juga memilih untuk menerapkan teknologi smart farming sebagai pemaksimalan penanaman, seperti pemupukan yang dilakukan secara otomatis, penyiraman dengan cara irigasi tetes, dan pengendalian hama dengan penyemprotan obat pestisida yang juga dilakukan otomatis menggunakan teknologi smart farming. Teknologi yang dipakai Pak Dadang ini dapat menyediakan indikator-indikator penting yang dibutuhkan saat pertumbuhan. Jadi beliau hanya perlu mengatur misalnya waktu dan berapa kali tanaman akan disemprot, kemudian kontrol untuk mengindikasi tanah seperti SC atau kesehatan tanah dari segi nutrisinya dan juga pH tanah. Jadi menggunakan teknologi ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Tidak perlu lagi repot-repot melakukan pengecekan manual, hanya sediakan persediaan nutrisi dan air lalu kebutuhan lainnya, dan teknologi smart farming akan bekerja secara otomatis untuk memberikan kebutuhan tanaman. Wah, luar biasa sekali bukan? Lalu, sebenarnya apa sih manfaat dari smart farming ini bagi para petani Indonesia? Yang pertama adalah teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara yang lebih efisien. Petani bisa menghemat waktu, tenaga, sumber daya, bahkan biaya, namun tetap mendapatkan hasil panen yang optimal. Yang kedua adalah smart farming juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan air dan bahan kimia yang berlebihan, sehingga mendukung pertanian yang berkelanjutan. Bayangkan jika smart farming dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Kita tidak hanya akan melihat ketersediaan bahan pangan yang melimpah tanpa kekhawatiran kekurangan, tetapi juga akan tercipta kemakmuran bagi para petani. Dengan teknologi yang mendukung setiap langkah mereka, petani bisa mengoptimalkan hasil panen, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya kesejahteraan pun akan meningkat. Pertanian cerdas ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Smart farming didorong oleh peran petani muda yang semakin aktif dalam adopsi teknologi. Generasi milenial dan Gen Z yang tertarik pada dunia pertanian membawa semangat baru dalam mengimplementasikan teknologi pertanian cerdas. Mereka lebih terbuka terhadap inovasi seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk atau pemasaran digital untuk hasil pertanian mereka. Tapi tentu saja ada tantangan dalam penerapan smart farming ini, seperti biaya awal yang cukup tinggi dan kurangnya akses terhadap teknologi di beberapa daerah. Namun, dengan dukungan dari pemerintah dan kerjasama dengan sektor swasta, tantangan ini seharusnya bisa diatasi. Apalagi dengan peran aktif petani muda yang bisa menjadi penghubung antara teknologi dan petani tradisional. Misalnya, menyediakan pelatihan yang berisi edukasi untuk masyarakat, serta menyediakan akses yang lebih mudah terhadap alat dan teknologi pertanian modern. Dengan semangat dan inovasi dari petani muda, kita bisa melihat transformasi besar dalam dunia pertanian Indonesia. Mereka tidak hanya membawa perubahan dalam cara bertani, tetapi juga membuka jalan bagi petani tradisional untuk lebih memahami dan memanfaatkan teknologi. Seiring waktu, kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif. Dengan langkah-langkah ini, penerapan smart farming di Indonesia bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah keniscayaan yang akan mengubah wajah pertanian kita ke arah yang lebih baik. Jawabannya tidak, karena smart farming itu pertanian yang berbasis teknologi digital, sedangkan teknologi digital itu membutuhkan tenaga kerja atau manusia
untuk mengerjakan dan juga mengawasi. Meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani, meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Untuk smart farming ini dapat diterapkan untuk berbagai jenis pertanian, karena teknologi sensor dan analitik dapat membantu meningkatkan efisien dan meningkatkan hasil pertanian. Karena adanya teknologi robotika dan sensor dalam smart farming. Sensor yang ditempatkan di lahan pertanian dapat membantu pemupukan lebih presisi, sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman. Dampak dari smart farming adalah semakin maju teknologi yang dibutuhkan, maka akan semakin berkurang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Akan tetapi hal ini bisa diantisipasi dengan menambah tim quality control, mengingat sistem pertanian tidak bekerja secara sempurna. Membantu petani menggunakan air, pupuk, dan pestisida secara efisien untuk mengurangi dampak lingkungan dari pertanian. Dengan cara memberikan subsidi dan untuk teknologi pertanian serta memberikan motivasi untuk para petani. Menurut saya, peran teknologi dalam smart farming yang paling menjanjikan ada 5. Yang pertama ada Internet of Things, yang kedua ada Big Data dan Analitik, yang ketiga ada kecerdasan buatan, yang keempat ada drone, yang kelima ada automasi dan robotika. Saya setuju dengan adanya penerapan smart farming karena dapat meningkatkan efisien produk, juga bisa mengurangi penggunaan sumber daya, dan juga bisa mengurangi dampak buruk lingkungan. Tantangan dalam menerapkan sistem smart farming di Indonesia yaitu keterbatasan alat teknologi dan juga kurangnya pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaan teknologi, serta biaya awal yang sangat tinggi untuk mengadopsi sistem smart farming di Indonesia.